Yang kedua, lakukanlah khalwat atau zuhud secara khusus. Artinya jasadmu satu hari satu malam bertemu 24 jam, mesti ada momen di mana jasad sudah tidak sibuk urusan dunia, tidak berinteraksi dengan manusia, baik anak, istri, teman dan lain sebagainya. Tidak, tinggalkan semuanya. Contoh waktu sholat, secara fisik kita tinggalkan semuanya. Bertemulah Allah dalam sholat. Caranya apa? Al-Baqarah 2:38. Hafidhu ala sholat wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ketika jasmanimu sholat, sudah tinggalkan selain Allah. Oke, semuanya. Wa sholatil wusta, ruhmu itu madhep. Hadapkanlah ruhmu terhadap Allah di situ. Caranya ya dzikir sirrul asrar. Laksanakan fungsi dzikir sirrul asrar terhadap rohaniatmu itu. Caranya bagaimana? Ketika kau takbiratul ihram sampai salam, siapa yang memperankan dirimu itu bisa berdiri, rukuk, sujud, membaca Fatihah dan lain sebagainya? Siapa? Hidup yang ada di dalam dan di luar dirimu. Makanya rasakan kehadiran Allah di dalam dirimu yang memperjalankan dirimu sholat. Manakala hatimu terus menerus kau sibukkan untuk merasakan Allahnya yang berperan, maka waqumu lillahi qanitin ay khashi'in. Itulah Anda masuk dalam golongan orang yang menegakkan sholat dengan khusyuk. Terus dijawab orang yang melakukan menjaga zikirnya sirrul asrar di dalam sholat secara syariat ini, dijawab di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh damai, sungguh indah, sungguh nikmat, sungguh bejo bagi orang-orang mukmin yang ketika sholatnya dalam keadaan khusyuk. Ya udah, jangan buktikan sendiri. Temui Allah di dalam kesepian, kesunyian. Maksud kesunyian, jasmani sudah lepas dari urusan dunia. Lagi waktu yang jasad sudah tidak berinteraksi dengan urusan dunia, ya dengan ketika sholat tengah malam. Gunakan waktu-waktu itu sebaik-baiknya untuk berkholwat, untuk solo menemui Allah. Caranya bagaimana? Ya udah, dengan secara tata tertib, semuanya dilakukan. Mandi dulu, wudu dulu, sholat dulu. Wasilah terhadap siapapun, monggo. Wasilah Anda cukup melakukan wasilah ditujukan pada seluruh kekasih Allah. Gak usah kau sebut satu persatu namanya, terlalu lama tau. Khususan semua kekasih Allah, Al-Fatihah, udah cukup itu aja. Gak usah disebut satu persatu. Lalu langsung Anda tapak hatimu dzikir sirrul asrar dan didorong dengan dzikir sir. Dzikir sir keluar masuk napas hu, keluar Allah, hu Allah, dalam hatimu berbunyi itu. Sambil rasakan kehadiran Allah yang mengeluarkan dan memasukkan nafas di situ. Ingat, akal jangan dilakukan, hanya dengan hati. Nek akalmu ikut mesti ngeluh, panas dirimu. Ya ini yang menjadikan Anda nanti kan seperti ini. Akal kau ikutkan, ini nanti akan berefek yang tidak baik menurut akal. Gampangannya wong gampang gendang, bisa paham?
Tapi kalau di dalam hati saja, akalmu itu akan off, dingin. Makanya nek umpama terjadi akalmu panas, dulu diam, udah berhenti aja. Cukup pikir sirul asror, jangan didorong pikir sir, paham ya? Nanti ketika saat sampai melakukan khalwat seperti ini, biasanya dominan rohaniah itu akan ditarik Allah untuk diperjalankan masuk dunia kasar. Itu kalau makom bertemu kasyafah, makom di mana Anda dimasukkan makom malakut, di situ bertemu malaikat siapapun. Jangan takut. Akan dimasukkan makom Jabarut, alam Jabarut, alam di mana Anda dipertemukan jin, bukan iblis, tak jenis-jenis, ditemukan alam barzah, mereka yang tersisa. Jangan takut. Akan dimasukkan di dalam alam yang disebut alam lahud, alam di mana dipenuhi para kekasih. Alam surga di situ, ya, alam surga yang ada di situ. Jangan Anda juga kesenangan, jangan. Ingat, tujuanmu belum selesai. Anda sebagai salik melakukan suluk, itu tujuan satu adalah bertemu Allah. Di mana? Di makom berikutnya adalah makom musyahadah. Terus bapak ibu nek ketemu alam wae kok gak paham tekok lewat WA nek langsung gini nek. Ingat, bukan makhluk tujuan, bukan surga tujuan. Tujuanmu adalah liqo pada Allah. Paman kana yarju liqo Allah. Barang siapa yang ingin bertemu Allah saja, tidak bertemu lain, tidak bertemu kekasih, tidak bertemu malaikat, tidak bertemu alam-alam apa yang menyusahkan, yaitu alam barzah atau menyenangkan, alam lahud, maka ini tujuannya hanya bertemu Allah. Dua persyaratan yang harus dilakukan. Kal ya'mal amalan salih. Lakukan zikir itu terus menerus. Oke. Ketika melakukan zikir terus menerus ini, walaupun tadi tujuannya ingin bertemu Allah, lepaskan. Biar Allah sendiri yang menilai. Cukup bagi dirimu untuk terus melakukan zikir fasfaqamu. Teruskan, istiqomah terus. Urusan kamu ingin bertemu Allah itu Allah sudah tahu. Enggak usah kamu bawa terus dalam hatimu. Jangan, lakukan terus sambil menafikan dirimu. Paham ya? Bes, itu yang nomor 2. Nomor 3, ini berkenaan dengan toharoh jasmani. Tadi toharoh secara rohani, mensucikan iman selain Allah secara kerohanian. Tapi yang ketiga ini adalah toharoh sesuci dari perkara yang ada kaitannya dengan jasmani. Apa? 1. Ketika Anda ketemu weton Anda masing-masing, puasalah 1 hari dengan niat untuk membersihkan atau menundukkan nafsu dalam diri. Bila mana Anda bisa puasa mulai awal, nggak usah weton, nggak apa-apa. Ini nanti kau lakukan 40 hari 40 malam. Jadi sambil kau puasa, jadi tidak hanya puasa di hari weton aja, enggak. Mulai awal sampai kau mampu untuk berpuasa, puasalah dengan niat apa? Dia dengan membersih diri dalam rangka ingin bertemu Allah. Dalam istilah taqarruban, mendekat pada Allah. Yang kedua, yang berkenaan dengan toharoh jasmani. Apa makanan dan minuman jangan pernah kau makan yang berunsur haram. Tinggalkan yang biasanya makan haram, tinggalkan. Jangan. Yang minum haram, tinggalkan. Paham ya? Ini demi kelangsungan perjalanan rohaniamu itu bersujud pada Allah. Yang ketiga, bila mana mampu
jaga kata kecil dan kata besar. Artinya bila mana ngandung kata kecil, udah kalau ketemu air udah wudhu. Bila mana kau bersetubuh dengan istri dan suamimu, jangan lantas kau tidur mandi dulu. Paham? Silakan. Itu terjadi. Tapi lekas bersucilah. Yang keempat terakhir, ini sudah lepas dari taharah secara jasmani. Yang terakhir, if'alu asy-syari'ata bil haqiqati ila ma'rifatillah. Menurut sistem wasilun yang dilakukan Rasulullah, jagalah hukum syariat dengan hukum hakikat dalam rangka ma'rifat pada Allah. Artinya, apa hukum syariat itu ada dua, larangan dan perintah. Mana larangan tinggalkan, mana perintah jalankan. Ketika berlakunya hukum dua ini dalam dirimu jangan ngakoni kalau kau yang melakukan. Hatimu harus yakin yang memperjalankan ini sing lakoni adalah Allah yang ada di dalam hatimu. Inilah hukum syariat, jadi hakikat, akhirnya bisa menuju makrifat dan Gusti. Paham ya? Saya ulangi sekali lagi 4 perkara tadi. 1, zuhud secara khusus, secara umum di tengah-tengah jasad masih berinteraksi dengan urusan dunia. Ruhaniyahu harus bertemu Allah dengan cara berzikirlah sirul asrar. Yang kedua, lakukanlah khalwat secara khusus, berarti jasad ini sudah terlepas dari repoti urusan dunia. Yang ketiga, jagalah 3 hal yang berkenaan dengan urusan jasmani. Puasalah, kemudian jagalah makanan dan minuman yang haram jangan dimakan. Yang ketiga, jagalah hadas kecil dan hadas besar. Perkara yang nomor 4 yang harus kita jaga, berlakulah hukum syariat menjadi hakikat supaya bisa marifat datang Allah. Jadi, sebelum kami tutup, ada pertanyaan? Ada? Silakan. Saya sering baca antara zikir Allah sama buah, mana yang paling sama? Berbu ya Allah, keluar ya Allah. Artinya sesuatu yang bukan hu, sesuatu yang bukan Allah. Siapa? Allah itu nama, hu itu sifat. Siapa yang disifati? Sesuatu laisa kamislihi syai'un. Paham ya? Hu boleh, Allah boleh, atau dibalik. Silakan. Intinya adalah sesuatu yang paling harus di dalam hu atau di dalam Allah. Siapa? Itulah Al-Qur'an menjawab. Laisa kamislihi syai'un. Laisa lahu kamislihi syai'un. Tidak bisa kau serupakan dengan apapun, tidak bisa kau sebut dengan sebutan apapun, tidak bisa kau namai dengan sesuatu apapun. Hanya bisa kau temui dengan merasa iman. Paham? Itulah secara konteksnya, secara syariat disebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi? Ini pertanyaan yang harus menyentuh berkenaan dengan 4 hal tadi. Selain itu, kalau tanya nanti habis ngaji. Apa? Menjaga hadas. Gimana untuk seorang perempuan juga Ya, sampai ini. Yang jelas menjaga secara syariat nggak bisa. Ya, nggak boleh. Gimana? Sholat ya nggak boleh. Itu juga nggak boleh. Baca Quran pun juga nggak boleh. Bolehnya cuma hanya menjaga kesucian rohani, yaitu zikir sirul asrar. Hanya ini. Orang perempuan ya, orang perempuan. Nih, ada lagi. Jadi siwa Allah itu kaki. Kan? Siwa Allah itu kaki. Si mau
Sira Allah Sira Allah nggih. Mboten enten. Wujud itu sifatnya sapa? Allah. Allah ta? Sifat wajib Allah pertama adalah wujud. Itu sebagai sifat nafsiyah Allah. Selain itu nggak boleh. Oke, itu ya. Untuk yang seorang wanita kan ada masa haid juga kan. Masa haid ya. Itu kan untuk puasa 40 hari itu bisa disambung setelah masa haid atau harus 40 hari full, tidak boleh Nah, terjeda. nanti ketika saat jenengan datang haid, puasa berhenti. Harus berhenti. Nggak boleh melaksanakan puasa secara fisik. Cuman fisik hanya boleh melakukan nggak makan kalau nggak minum, nggak tidur kalau nggak ngantuk. Satu sisi hati sibuk berpikir. Silakan seperti itu ya. Puasanya dilanjut lagi sampai Puasa nanti kalau sudah suci dilanjutkan sampai 40 hari. sampai hitungan 40 hari mulai awal tadi. Nah, misalkan kan ada 7 hari, ada 3 hari, ada 1 hari 1 malam. Nah, gitu toh. Bahkan ada yang 15 hari, 15 malam. Orang perempuan itu, gitu. Cuman gini, 40 hari kepotong 7 hari kan tinggal 33. Apakah ini kebilang 40? Ya. Jadi gak nyauri gitu loh. Gak nyauri. Nah, aku harap 40 hari ini di tengah-tengah Anda sudah bertemu Allah. Bertemunya Allah nanti jenengan berirama. Artinya gimana? 1 hari ketemu Allah hanya 1 detik ada 1 menit ada 1 jam ada. Tinggal nanti jenengan wis gak usah kakek protes nang Allah, kula manut jenengan ya Allah gitu loh. Wis walaupun si A diterjadikan, enggak, aku manfaatnya gue sedetik. Sedina iku gue sedetik. Kan 24 jam toh Pak ya. Terus sedetik sampai ini ketemu nih Allah itu bisa dikatakan lingkok itu hanya 1 detik. Udah jenengan gak usah kakek protes dengan Allah. Cukup kata Allah, lakukan. Udzukurullaha dzikran katsiran, terus zikir itu terus sampai lakukan. Urusan buahnya, hasilnya itu biar Allah sendiri yang biji, yang menilai. Jadi nanti ada seperti itu. Terus tanda-tandanya kalau sudah dimusyahadah bertemu Allah ya apa? Tandanya gimana? Ini nanti kita jelaskan. Pertama, la yarawna li anfusihim syai'an. Apa yang muncul dalam dirimu atau di luar dirimu, hatimu sudah tidak melihat makhluknya. Tidak ada iman kalau datangnya dari dirinya makhluk atau makhluk yang lain. Ngomong, sendiri nanti ditabrak sepeda. Terus mulai tanda ini makrifat sama gak delok makhluk ini. Delok Allah yang menguasai. Apa yang terjadi? Tersenyum. Tapi kalau Anda melihat makhluknya marah-marah, akhirnya hitung-hitungan, nggak selesai hukum, ya enggak? Di dalam hukum selesai, apa yang terjadi? Dendam. Itu pasti. Itu yang ditanamkan nafsu dalam dirimu masing-masing. Inna nafsa la'amarakum bisu. Sesungguhnya nafsu itu mengajak kedengkian pada Allah, mengajak lalai pada Allah, tidak mengajak ingat pada Allah. Sahabat apa? Ini kalau tidak sampai melatih pikir sirul asrar, nggak bisa. Jenengan noleh langsung Allah nggak bisa. Nah, proses demi proses ini harus kita lakukan. Terus nanti melihat makhluknya, kemudian ketika kembali sadar. Ada yang seperti ini nanti. Grafik makrifat pada jenengan ketemu Allah itu ada yang seperti ini. Kadang-kadang gini nggak bisa, ini pun nggak bisa, waktu mau tidur lagi bisa. Ada yang seperti ini. Udah manut aja proses kita masing-masing. Pertama, Anda tidak akan pernah beriman apa yang muncul pada diri Anda dan di luar diri Anda itu datangnya dari Anda atau makhluk, tapi dari Allah Subhanahu.
Itu pertama. Inilah yang disebut sebagai nafi. Yang kedua, yusyahiduna annal fa'ila huwa Allah Ta'ala. Hatimu sudah bergelora, semua datangnya dari Allah. Wes. Siapa yang duduk di sini mesti tenang. Siapa yang duduk di luar sini hatinya pasti ada kegelisahan, rasa khawatir, bahkan rasa takut. Udah pilihan. Nah, untuk bisa duduk yang pertama tadi adalah inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Itulah yang disebut sebagai kekasih Allah. Karena dia duduk di dalam ma'rifat Allah. Bisanya duduk di ma'rifat Allah siapapun Anda, muaranya harus lewat sirul asrar. Urusan Anda thariqah apapun silahkan, tapi muaranya wajib di sirul asrar. Thariqah apapun, manakala tidak dibimbingkan sirul asrar, puluhan tahun pun tak jamin Anda tidak akan usul. S2, walaupun Anda tanpa thariqah, kok ya sampai ini sudah mengerti tentang sirul asrar, maka segala aktivitas apapun yang Anda terima dari Allah, apakah itu anugerah, nikmat, bala, musibah, itu kau jadikan sebagai thariqahmu, jalanmu untuk bertemu Allah di sini. Tak usah lama-lama, tak usah hitungan tahun. Makanya saya kasih 40 hari 40 malam itu udah panjang. Anda untuk usul panjang. Padahal itu hanya dilakukan Rasulullah, itu hanya satu malam. Dalam Isra Mi'raj. Kuncinya apa? Rasulullah satu hari satu malam misalnya. Satu malam aja. Karena malaikat itu parkir, yang ditumpaki burung itu parkir. Ketika sudah sampai kok saat langit 7 semuanya parkir. Ilmu parkir. Tumpaan apapun anugerah musibah parkir. Semua apa selain Allah parkir. Sama dengan Anda ke sini. Mana tumpaan Anda? Sepeda. Parkir loh. Jalan yang Anda lewati parkir udah. Anda menikmati di sini apa pertemuan ada. Sama dengan itu. Jadi tolong sekali lagi, kalau sudah melakukan sirul asrar, jangan pernah kau lepas. Sebab inilah alat dirimu untuk bisa bertemu. Makanya saya sering mengapa saya serukan terhadap mursyid thariqah, murid thariqah untuk mengenal sirul asrar yang belum, supaya nggak terlalu lama suluk ketemu musuh datang ke sini. Kalau yang puasa itu bisanya satu hari dia waktu weton aja gimana Gus? Dia nggak apa-apa. Apa ya? Yang sudah berjalan minimal, satu. ya, minimal Ya. weton aja. Mengapa kok weton syariatnya kan wijaya loh ibu weton itu? Nggak ada. Poso weton di dalam syariat hadis nggak ada. Cuma di dalam Al-Quran Al-Karim. Mengapa itu tafaul? Tafaul tentang hari kelahiran jenengan. Rasulullah kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu keadaan fitrah. Fitrah itu adalah hati rohaniah si bayi belum kecampuran urusan dunia. Seperti apa? Ini posisi mereka. Ya, dulu Anda sudah mengalami kefitrahan. Makanya Rasulullah mengatakan, anak sebelum balik ini meninggal apa? Surga atau surga? Karena belum menjalani kesalahan. Ketika akil balik dengan kalkulus mulai selingkuh terhadap kesenangan dunia, yang laki yang perempuan, perempuan yang laki, diteruskan kembang anak, diteruskan dunia brono sandang pangan papan. Sudah cukup sampai di sini. Ini zamannya sudah akhir. Dalam hatimu lepasan semuanya ini. Rajuklah, adakanlah rasa rindu bercinta hanya pada Allah. Secara jasmania kita
masih ada. Dengan anak istri masih tetap, kerja masih tetap. Rohaniah yang kita lepas. Ya, apa? Tafaulnya supaya rohaniahmu betul-betul kembali ke fitrah. Mengerti nggak? Sebab dengan fitrah itulah nanti Allah akan mau kau temui. Bertemu Allah dengan berjumpa Allah atau bertatap muka dengan Allah itu apa berbeda? Sama. Artinya gini nanti. Lagi bersorun, wa mubsorun, wa bersorun. Dikir sirul asar itu ketemunya itu ada di tahap kedua, artinya di pos kedua yang disebut ainul basyirah. Yang disebut bertemu itu si saling aran roh ini hilang, mata si saling yang melihat itu juga hilang, Allah yang kita hadap itu juga hilang, semuanya fana. Dikatakan bertemu itu yang melihat Allah itu Allah sendiri. Ya. Jangan kali pula sebagai makhluk roh ini asalnya ada enggak? Enggak ada kan? Ya. Adanya sebab diadakan yang ada. Yang ada siapa? Allah. Oke ya. Kita ingin nyatanya yang ada, kembalilah ke asalnya. Apa? Asalnya kita tidak ada. Berarti kita harus meniadakan rasa yang ada ini pada diri kita. Kita kan masih merasa ada sebab diadakan, ya gitu loh. Udah lepaskan rasa yang kita ada. Kalau kita kembali ke asal kita tidak ada, apa mungkin hal yang tidak ada bisa melihat yang ada? Yang melihat yang ada itu hanyalah yang ada. Berarti aran roh itu nanti tiada nama anak. Aran mata ainul basyirah yang melihat aran anak. Aran Allah yang tadinya itu yang kita hadapi, yang kita takarub, yang kita temui menjadi aran anak. Mana? Buka Al-Anbiya 25 surat Toha 14. Innani anallah la ilaha illa ana. Al-Anbiya 25 dikatakan la ilaha illallah la ilaha illa ana fa'budun. Yang muncul ana. Ana siapa? Yo ana sesuatu yang sampai tadi tidak bisa apa namanya, yang tidak bisa kau serupakan dengan sesuatu apapun itu loh. Paham ya? Itulah anak Allah, tidak maksud, bukan anak makhluk. Paham ya? Yang berkata itu anak Allah, bukan anak makhluk. Paham ya? Jadi pertemuan sama, pertemuan apa lagi, melihat Dan bertatap muka. Bertatap muka sama artinya. Apa artinya? Yang melihat dan yang dilihat satu pelaku. Qul huwallahu ahad. Muhammad terangkan tentang ahad ini tadi, ahad itu, ya. Wajib. Kalau robiqahnya terhadap makhluk ya wajib. Fungsi sampai ikut robiqah menghadapkan wajah roh itu ke wajah siapa? Allah tak. Fungsi kita itu robiqah dalam suluk itu kan menemui Allah. Mengapa ke makhluk? Tapi jangan salahkan atau ditoriko, karena itu proses supaya kita tahu diri. Hablum minan nas yang menghantarkan kita adalah guru itu untuk pada Allah. Dalam logika, kalau tidak melewati guru itu tidak sampai pada Allah. Itu secara hablum minan nas. Tapi kalau sudah mengenal sirul asrar, lepas langsung roh itu sampai datang Allah. Ini wajah dua wajah kemana? Lillahi fatarus samawati wal ardh. Sesungguhnya ku arahkan, ku hadapkan wajah ruhku. Wajah siapa? Allah. Ada nama mursyid di situ? Makhluk? Enggak ada. Itu doa iftitah.
yang biasanya kita baca ketika saat kita sudah takbiratul kan mengatakan, ya Allah, aku menghadapmu menemui dirimu ya Allah. Tapi fakta di lapangan ketemu pedus, ketemu sapi, ketemu apa penggalian kita. Itu karena kita belum mengenal sirul asrar. Paham ya? Ada gitu. Monggo. Menurut Sabayai, kalau saya ngutus asupan kemudian nanti akan lewat WA kapure kapal secara langsung mereka mengenai dikul suaru basiro, yaitu dikirnya dikir hidup, yaitu engson urepku engson menikah laras melakukan Benar, itu nanti sudah sampai pada ahad ya, lewati sirul asrar ya, lewati sirul asrar di su'atul basyiroh. Nanti kalau naik ke pos Ainul Basyiroh di situ itu jawab. Sudah benar. Baik. Cukup? Ampun. Cukup. Al-Fatihah.